Yo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ini adalah video dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rivaldo Runtuene, dan juga ada Almonso Modaso, dan juga ada Rosa Elita Simarmata, dan juga ada Febrianti Sapa, dan yang terakhir ada Rusniati Windy. Nah, dan kelompok 3 ini juga dimentori oleh Kak Stinky Regen Mangare. Nah, tapi sebelum itu, ini adalah tugas mata kuliah manajemen operasional yang diberikan oleh dosen pengajar kami, Dr. Magdalena Wulur SENM. Nah, sebelum masuk pada penjelasannya, ada baiknya teman-teman dapat mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe. Oke, lanjut ke pembahasannya. Standar Operational Producer atau SOP adalah proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP juga sering digunakan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi Anda. Nah, dalam penyusunan SOP juga harus memenuhi prinsip-prinsip. Antara lain, prinsip yang pertama adalah konsisten. Nah, jadi dalam menjalankan SOP itu harus dilakukan dengan cara konsisten dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Oke, yang kedua adalah komitmen. Nah, jadi dalam menjalankan SOP itu harus dilakukan dengan cara komitmen penuh dari setiap jajaran dalam suatu organisasi, baik itu dari level terendah sampai yang tertinggi. Oke, yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi dalam menjalankan SOP itu harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh suatu prosedur yang benar-benar efektif dan juga efisien. Nah, yang keempat adalah mengikat. Nah, jadi SOP harus mengikat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima adalah terdokumentasi. Nah, jadi setiap SOP yang dijalankan itu harus terdokumentasikan dengan baik sehingga bisa menjadi bahan referensi bagi mereka yang memerlukannya. Ada beberapa standar operasi yang harus dipatuhi oleh sebuah perusahaan seperti restoran. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada greeting the guests. Nah, ketika pelanggan memasuki restoran, harus disambut dengan ramah oleh hostess restoran agar dapat memberikan kesan dan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Yang kedua ada seating the guests, artinya setelah tamu memasuki restoran, maka tamu diantar ke meja yang telah dipesan. Yang ketiga ada pushing a shoulder, yaitu sajikan air putih sebagai pembuka sebelum pelanggan memakan hidangan utama. Yang keempat ada presenting the menu or taking order. Nah, dalam hal ini pramusaji akan memberikan daftar menu dari sisi kiri tamu sambil memberikan penjelasan kepada tamu saat kesulitan dalam memilih menu. Yang kelima ada adjustment, yang artinya pramusaji melakukan clear up atau mengganti peralatan makanan yang disesuaikan dengan menu yang dipesan tamu. Kemudian, penempatan sendok dan garpu serta pisau yang benar akan menjadi nilai plus dalam pelayanan. Yang keenam ada serving the food, yaitu menyajikan makanan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, seperti meletakkan makanan dengan menggunakan tangan kanan. 7 ada clear up, adalah proses pengambilan peralatan yang kotor setelah tamu selesai makan. Nah, pada saat hidangan dessert, maka akan dikeluarkan pramusaji dengan mengambil peralatan yang tidak digunakan lagi. Yang kedelapan ada crumbing down,
adalah proses pembersihan meja makan setelah proses clear up dilakukan. 9. Ada presenting the bill. Sebelum memberikan bill atau nota tagihan kepada pelanggan, pramusaji bisa menanyakan komentar tamu mengenai pelayanan, cita rasa makanan atau minuman, serta suasana pada restoran tersebut. Nah, kemudian saran atau komentar dari tamu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan maupun perbaikan restoran dia di masa yang akan datang. Ke-10, ucapan terima kasih. Nah, setelah tamu selesai berkunjung, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih dan ucapkan salam perpisahan seperti selamat malam, dan jangan lupa untuk datang kembali ke restoran kami. Nah, itu dia 10 SOP dalam sebuah restoran. Oke, bagaimana teman-teman? Udah paham belum tentang SOP dalam restoran? Semoga kalian cepat paham dan lebih mengerti lagi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan lebih menarik lagi nih guys, karena kita akan bahas tentang SOP dalam berteman dan berpacaran dalam masa pandemi saat ini. Keadaan saat ini sangat berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya dikarenakan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Program PSBB yang diterapkan oleh pemerintah mengharuskan kita untuk tetap berdiam di rumah saja. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam hal berteman dan berpacaran di kalangan anak-anak muda. Yang awalnya ketika ingin bertemu atau nongkrong bersama teman-teman, kita bisa tinggal langsung kontak dan langsung bisa bertemu dalam suatu tempat dan bebas mau duduk berdekatan. Sekarang kita harus jaga jarak dan selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi, serta tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain. Nah, untuk yang berpacaran, yang awalnya ketika bertemu bisa pegangan tangan, sekarang tidak boleh pegangan tangan, dan ketika kemana-mana harus wajib menggunakan masker dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ketika itu tidak mendesak, kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan tetap stay di rumah aja. So, berikut ini kami akan menampilkan video singkat dan video menarik tentang gaya berteman dan berpacaran anak muda di masa pandemi saat ini. Check it out! Hai Win, udah lama nih nggak ketemu semenjak pandemi. Jalan yuk. Aduh, pengen keluar sih, cuman lagi pandemi gini, ada baiknya jangan keluar dulu. Nice. Iya, kita tetap pakai masker, terus bawa hand sanitizer sesuai dengan himbauan pemerintah. Itu sih bukan aman, melainkan hanya mengurangi dampak terjangkit COVID-nya saja. Kamu ini sebenarnya kangen atau bosan di rumah sih? Dua-duanya lah. Duh, lebaran gini nggak enak tau. Iya, aku tahu, tapi kita harus mengerti kondisinya juga. Iya deh, aku nurut. Aku tahu kok seberapa jauh kita berpisah, cinta kita lebih besar daripada jarak kita. So sweet. Aku memang tak ada terus di sampingmu, tapi kamu tahu kan kalau aku akan selalu berada di hatimu. Ya, meskipun aku di sini dan kamu di sana, tapi kita tetap memandang langit yang sama kok. Jadi kapan nih kita ketemuan? Aduh, nggak sabar lagi aku nih. Iya, tapi di saat pandemi sudah berakhir ya. Oh yaudah, kalau gitu habis masa pandemi deh. Jaga kesehatan. Iya, makasih. Dadah. Dadah. Oke, sekian video yang dapat kami buat. Semoga video ini bisa menjadi bahan edukasi bagi teman-teman. Semoga dengan video ini bisa membuat teman-teman makin mengerti apa itu standar operasional prosedur. Nah, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan.
Salam sehat, sampai jumpa.